misalnya ya semuanya akan cerdas ketika tapi kegiatannya apa gitu ya. Maka ada dari visi. Jadi yang namanya RKT itu bukan hanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu hanya salah satu indikator. Tapi dari visi juga harus, dari kebijakan pemerintah juga harus. Jadi itu namanya berbasis data, Pak. Namanya berbasis data itu bukan rapor pendidikan, tapi asumsi di kepala sekolah berbasis data itu rapor pendidikan. Hanya itu, bukan semua yang akan menjadi program kerja harus ada datanya. Oh, saya mau buat program ini nih karena berdasarkan hasil supervisi dan penilaian kinerja guru masih konvensional, maka saya akan melakukan ini. Ketika rapot pendidikannya media pembelajaran, proses pembelajarannya guru, berarti ngeling sama itu Pak. Memang harus itu, Pak. Jadi boleh aja berarti Bapak masih memperbaiki yang 5 tahun sekali. Perbaiki dulu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau saya kenapa langsung ke nomor yang pengorganisasian dan pembelajaran, karena visi dan karakter sudah tuntas tahun kemarin. Nah, kalau ada yang belum tuntas, tuntaskan dulu, jangan dulu pensiun. Kalau belum tuntas, jangan bikin repot pengawas yang akan datang. Kita dulu belum. Ada waktu kan, nanti mau nanya aja. Terus yang kedua, apa tugas kita? Nah, ini tugas kita itu adalah sebagai pendamping. Di dalam kurikulum kita sebagai validator, hasil validator kita akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan membaca hasil validator kita. Misalnya SD BJ Timur 1, gitu ya, misalnya ketika memvalidator kurikulumnya masih menggunakan pendekatan mata pelajaran, masih konvensional, tidak 7 tahun Pak di kurikulum 2013 dengan tematik terpadu, tapi enggak nempel. Bahkan ketika saya kasih PPT-nya ini kayak yang baru, kemana aja. Tidak tercapainya sebuah kurikulum, terjadinya terus-menerus perubahan kurikulum karena gurunya tidak berubah. Apapun yang diganti kurikulumnya, jika fasilitatornya tidak berubah, tidak akan terjadi sebuah perubahan. Proses pembelajaran yang menerangkan, kasih tugas, kerjakan soal, hanya memproduksi warga negara Indonesia sebagai guru, bukan sebagai pencipta. Ini mengerikan Bu hasil riset kementerian akibat proses pembelajaran yang tidak mengungkap kemampuan siswa. Ini berbahaya ke depannya. Nah, ini guru teh harus ditusuk hatinya dengan kata-kata ini supaya dia termotivasi dan bangkit untuk melakukan sebuah perubahan. Ini kurikulum sebenarnya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi Bu Ija yang menggebu-gebu terasa ingin kembali muda lagi. Sekarang hanya 7 bulan lagi pensiun, terasa begitu cepat di dunia ini. kalau nyampe. Amin. Itu dulu, nanti P5-nya di belakang layar aja, lama nanti. Ini waktunya saya sampai jam 10. Dikit lagi kali Bu, yang project apakah menghasilkan terus project? Oh iya. Iya, biar menyegarkan semuanya. Kita di lapangan itu nggak selalu salah persepsi. Iya. Seolah-olah kita ke lapangan selalu sebagai validator. Ya. Padahal memberi materinya enggak. Berarti enggak dulu. Itu kan berarti menyalahkan. Ini harus begini, harus begini, meriksa begini. Nggak bisa. Karena kita tuh, nah itu betul. Kita pendamping. Validator itu bagian dari pendamping. Betul. Pendamping itu ada beberapa teknik, bisa fasilitasi, memfasilitasi. Oh ternyata
guru-guru teh kepala sekolah nggak bisa kurikulum nih, belum paham nih bagaimana refleksi, fasilitasi semuanya model kayak gini. Jadi itu fasilitasi. Bisa juga coaching. Kita itu pendampingannya, strategi pendampingan. Nah, ketika guru kepala sekolah belum memahami materi yang akan direfleksi, kita fasilitatif. Ya tidak Bapak Ibu. Nah, ini adalah model-model pendampingan, Bang. Gitu. Soal lagi Bu Ida. Ya. Kurikulum sekarang kan berat ya. Karena yang tanda tangan satu siapa? Balas. Ini luar biasa tanggung jawabnya. Biar aja dia tanggung jawab sendiri, tapi bertanggung jawab pengawas jika validatingnya nggak beres. Betul. Tetap Salahnya di pengawas. Betul. Pengawasnya ngapain nih? Longal-longal cekles. Karena itu yang ada di otak guru, Pak. Iya, datang. Bapak Ibu, saya kasih resep. Saya merasa sangat diakui. Pergi ke Cimanggis, pergi ke Limo, pergi ke Cinere, sangat diakui. Karena apa? Kuasai kurikulum. Gak usah kuasai peserta didik, gak usah, itu ada bagiannya di Disdik. Kuasai kurikulum maka kita akan menguasai mereka. Itu kuncinya jadi pengawas. Ini sih setelah jadi pengawas 25 tahun. Oh, saya harus menguasai. Untuk 5 tahun kurang bareng. Ya kan tahun 2015 mungkin pensiun 25 tahun. Jadi pengawas. Jadi pengawas. 14 tahun, oh, maaf. Pada 25 tahun. Baik. Oke, udah. Pokoknya validasi, validator. Project. Oh, project. Bapak Ibu ada dua. Ada dua pengertian project. Di dalam proses pembelajaran, oh ini nanti ini akan kena di sini. Akan kena di sini. Di sini ada, Pak. Di sini ada. Ya tidak Bapak Ibu. Nanti sebentar. Di sini akan ada, Pak. Deh. Ini Bapak Ibu. Bahwa disarankan di dalam kurikulum Merdeka guru melakukan inquiry, problem based learning dan project based learning. Ketika RPP-nya tidak menunjukkan itu, coret. Kita akan kembali lagi ke zaman dulu. Kita harus berani salah. Oleh karena itu latih guru atau suruh mereka masuk PMM, bagaimana inquiry, bagaimana problem based learning dan bagaimana project based learning. Di RPP itu harus ada, tidak ada latih oleh kita. Itu Bapak Ibu. Karena menurut Permendikbudnya minimal 3 model pembelajaran dikuasai oleh guru. Model pembelajaran apa? Inquiry, problem based learning dan project based learning. Kita lihat di RPP-nya. Tadi ini aja langsung. Kita lihat di RPP-nya. Adakah inquiry di sini? Adakah problem based learning di sini? Adakah project based learning di sini? Itu ada untuk 4 minggu. 4 minggu itu adalah bisa menggunakan 3. Kalau gurunya nerangin, metamorfosis adalah terus berjam-jam. Kerjakan aduh capek pas nerangin. Aduh capek banget. Kerjain 1 sampai 5 ya. Kerja dulu. Gurunya duduk. Selesai. Samain dia nak, samain. Kalau gitu aja kita memproduksi buruh. Pada umumnya, kalau hanya satu yang melejit, itu keajaiban Tuhan. Itu menurut Tuhan. Jadi kita sebagai validator nanti, mana nih inquiry? Gak ada, coret, bikin lagi. Biarin aja. Kita tuh sering datang ke sekolah kucul-kucul. Kerijian dari wae. Coret dari wae. Gitu Bapak Ibu. Kita harus memastikan bahwa itu adalah yang terbaik. Nah, itu menantikan lupa ngadapnya. Menyanyikan. Nah, ini nanti akan ke sini. Kita akan ke sini dulu Pak. Pertanyaan Bapak ya. Nah, tadi 3. Nah ini ada 2 project Pak. Di intrakurikuler project based learning. Bahwa project itu harus menghasilkan
produk. Produk ini bukan berarti hasta karya. Bisa bernalar kritis, bisa dari hasil kreatif, bisa menceritakan, bisa mempresentasikan, ya tidak? Ya. Ini adalah produk. Bisa juga membuat gini. Ini produk. Itu adalah di project based learning. Project. Tapi kalau project P5 itu adalah bukan ininya. Tapi Dengan cara membuat lontong ini, karakter apa yang ingin dicapai? Walaupun tetap ada produk, namanya juga project. Iya, walaupun ada produk, Tapi yang kita ada nggak menilai prosesnya. lontongnya. Proses. Tapi adakah dengan cara melipat ini kreativitas? Itu Bapak Ibu. Adakah ketika membuat ini sebuah kerjasama gotong royong? Dari dimensi dibuatkan. Dari dimensinya yang bagaimana menilainya? Menilainya adalah dimensi, elemen dan sub elemen. Beda kan ya Bapak Ibu? Antara project based learning dengan project P5. Oke. Itu. Oke, clear? Clear. Nah, ini juga sementara orang itu sering berpikir bahwa setiap P5 selalu menghasilkan produk. Betul. Ya, tapi kan produk itu seperti apa yang mereka katakan. Saya bertanya, untuk level A, produk ini kan sulit, minimal yang 6 dimensi. Gitu. Jadi asumsinya jangan selalu pada produk real. Ya. Cuma buat apa enggak? Bukan. Kan kalau P5 itu tidak mutlak produk. Iya. Jadi bang, gini saya. Jadi beda. Jadi gini dulu. Mereka itu harus diajarkan dulu project based learning. Setelah paham project based learning, masukkan project P5. Akan berbeda hasil yang diinginkan. Ini mah berbasis keterampilan dan pengetahuan. Ini mah olah hati, olah rasa, olah olahraga. Berarti kalau itu sikap ya. Iya, Sikap. ke karakter ya, Bang. Oke. Betul, saya setuju. Please, sudah selesai? Deal. Ini udah sampai ke sini. Ini harusnya jangan.